Baik, sepertinya belum ada. Kita langsung bacakan di kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu menyiapkan mushaf Al-Qur'an. Baik, kita awali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم من آبائهم ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Kita bacakan artinya Bapak Ibu dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat 1. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab suci Al-Quran kepada hambanya dan dia tidak membuat padanya sedikit pun kebengkokan. 2. Dia menjadikannya kitab yang lurus agar dia memberi peringatan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dia menurunkan Al-Quran itu juga agar dia memberi peringatan kepada orang-orang yang berkata, Allah mengangkat seorang anak. Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah besar dosa perkataan yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka. Maka boleh jadi engkau Nabi Muhammad akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini Al-Quran. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di atas bumi sebagai perhiasan baginya agar kami menguji mereka. Siapakah di antaranya yang lebih baik perbuatannya? Kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya sebagai tanah yang tandus lagi kering. Maka engkau mengira bahwa sungguhnya para penghuni gua dan yang mempunyai rokim benar-benar merupakan keajaiban di antara tanda-tanda kebesaran kami. Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua lalu berdoa, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami rahmat dari sisimu dan mudahkanlah bagi kami petunjuk dari segala urusan kami. Sadaqallahul adzim. Ya tadi bacaan tilawah Quran yang sudah kita bacakan bersama-sama, insya Allah nanti kita akan jalankan ya untuk sesi kita di waktu-waktu ke depan. Selain baca Quran, kita baca terjemahnya agar kita semakin paham isi yang kandungan yang ada dalam surat Al-Kahfi. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Taala, semoga dengan bacaan tadi Allah memberikan keberkahan kepada kita semuanya, termasuk yang hadir pada malam hari ini.
Kita akan lanjut ke acara berikutnya, sesi berikutnya yaitu materi kajian. Untuk itu silakan Bapak Ibu dipersiapkan mushaf Al-Qur'annya ya. Jangan sampai ditinggal karena insya Allah nanti ada materi-materi yang akan diterima eh, yang nanti juga akan bersamaan dengan mengkaji isi Al-Quran. Namun sebelumnya ya kami juga menyampaikan, Alhamdulillah kita sudah masuk di bulan Rajab. Silakan Bapak Ibu mempersiapkan diri sebaik-baiknya karena nantinya ketika kita masuk bulan Ramadan kita sudah persiapkan sejak awal. Dan kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kita mohon pada Allah agar diberkahi di bulan Sya'ban dan di bulan Rajab dan Sya'ban dan kita bisa hadir di bulan Ramadan. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah SWT, kita akan masuk ke acara materi yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, Kang Ustadz Udin Yulianto, dengan tema atau judul Solusi Hadapi Ujian. Nah, ini menarik ya. Kalau kita ingin mendapatkan materi yang terbaik, insya Allah bersama beliau nanti kita akan mendapatkan solusi dalam menghadapi ujian. Temukan 5 langkah sederhana yang terbukti menghadirkan solusi. Penasaran? Selanjutnya kita ikuti kajian yang disampaikan oleh Ustadz Udin. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Guswi, Bapak Ibu, kawan-kawan, Ustaz-Ustazah yang berbahagia. Sebelumnya saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa. Wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma Bapak, kawan-kawan, Bapak Ibu, Ustaz-Ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena di malam hari ini di awal tahun 2025 kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus berupaya mendekatkan diri kepada Allah, terus belajar membenahi diri, terus belajar agar setiap harinya kita senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita telah disampaikan oleh Allah dengan bulan Rajab sebagaimana para sahabat yang senantiasa lakukan mulai persiapan untuk menghadapi bulan Ramadan. Salah satunya adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan juga di bulan Sya'ban dan kelak pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Bapak Ibu kawan-kawan Ustaz-Ustazah, semoga kelak betul-betul kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan barokah, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita menyambut Ramadan dengan bersungguh-sungguh, menyiapkan mulai dari sekarang, menyiapkan dari hari ini, dan juga sebagai bentuk keseriusan kita dalam menyongsong Ramadan adalah dengan kita betul-betul menyiapkan akan datangnya bulan Ramadan. Bapak Ibu kawan-kawan, pertemuan perdana di tahun 2025 ya. Kajian kita malam hari ini ngebahas terkait dengan solusi kehidupan. Yang mana malam hari ini tema kita adalah solusi hadapi ujian. Dan nanti akan kami berikan 5 langkah agar kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, bisa ringan dalam menghadapi ujian dan juga diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Izin untuk menyampaikan materinya.
Bismillahirrahmanirrahim. Izin untuk menyampaikan materi kita malam hari ini, solusi hadapi ujian. 5 langkah sederhana, insya Allah akan membantu kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu kawan-kawan yang rahmat Allah SWT, hidup adalah ujian. Setiap makhluknya Allah, utamanya kita semuanya, manusia, yang telah mengaku bahwa di hatinya ada iman, maka akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tatkala diri kita sudah mengatakan bahwa kita beriman kepada Allah, maka tidak akan terlepas dari yang namanya ujian. Ketika seseorang sudah berkomitmen masuk sekolah, maka mereka tidak akan pernah terlepas dari hari-hari yang ada ujiannya. Dan ujian tersebut bermacam bentuknya. Bisa berupa kesenangan, bisa juga berupa kesedihan. Nah, salah satunya adalah tatkala mendapatkan ujian yang berupa persoalan-persoalan yang bahkan kita anggap persoalan itu rumit. Bagi kita persoalan itu berat. Bagi kita persoalan itu tidak mudah. Nah, bagaimana langkah kita? Bagaimana solusinya? Inilah yang nanti kita akan sampaikan pada malam hari ini. Yang perlu kemudian kita pahami bersama adalah bahwa serumit apapun persoalan yang sedang Anda hadapi, sebesar apapun beban persoalan tersebut, sejatinya di hadapan Allah itu sangat kecil. Jadi persoalan-persoalan yang sering kita hadapi dan itu kita anggap besar, sebenarnya di hadapan Allah itu sangat kecil. Dan sangat mudah bagi Allah untuk bisa mendatangkan pertolongannya agar kita bisa menyelesaikan persoalannya. Sehingga apapun dan bagaimanapun itu, insya Allah kita akan dibimbing oleh Allah menemukan jawaban dan solusinya dari setiap persoalan hidup yang sedang Anda hadapi. Tidak sedikit di antara kita yang barangkali Anda merasakan rugi, bangkrut, ditipu oleh orang, difitnah, dan berbagai persoalan rumit lainnya. Insya Allah semua itu ada solusi. Nah, kami akan sampaikan 5 langkah sederhana bagaimana agar kita bisa menemukan solusi bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, solusi itu kami berikan nama Manut Quran. Maka ketika teman-teman menjalankan Manut Quran dengan sebaik-baiknya, maka apapun persoalan yang teman-teman hadapi, insya Allah akan dibereskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya Bapak Ibu kawan-kawan, ketika seseorang melihat sebuah persoalan, sebuah perkara, sebuah permasalahan, itu semuanya tergantung dari sudut pandangnya. Dari sudut pandangnya. Dan sudut pandang seseorang itu akan berbeda-beda. Sesuai dengan letaknya, sesuai dengan pengalamannya. Sesuai dengan apa yang dia lihat, sesuai dengan apa yang dia rasakan. Nah, teman-teman silahkan lihat di gambar depan. Ini ada 2 orang yang mereka gontok-gontokan, yang mereka sama-sama ngeyel, yang mereka sama-sama meyakini bahwa pendapatnya adalah benar. Yang satu mengatakan ini angka 6. Yang lain mengatakan bukan 6, ini 9. Yang satu nggak mau kalah lagi, bukan. Kalau 9 itu buletannya itu ada di atas. Sedangkan ini buletannya ada di bawah. Ini angka 6. Yang satu nggak mau kalah lagi. Enggak, ini buletannya di atas.
Ini 9 gitu. Jadi sekali lagi ini terkait dengan sudut pandang. Satu orang bisa menyebutkan ini angka 6, satu orang ini bisa menyebutkan angka 9. Satu orang bisa mengatakan bahwa persoalan ini berat. Tapi bagi orang lain bisa saja mengatakan ini ringan. Kenapa? Karena dia di rumah, dia di pekerjaannya punya persoalan yang jauh lebih berat ketimbang dihadapi adalah yang dihadapi oleh orang orang lain tersebut. Jadi sekali lagi semuanya itu terkait dengan sudut pandang. Dari mana kita melihat sebuah persoalan. Ada yang ketika diberikan ujian sama Allah itu sedih, ada juga yang ketika diberikan ujian itu malah senang, bahagia. Nah, itu beda-beda. Dan bagaimana seorang melihat itu, kemudian mereka meresponnya, dan itulah nanti bentuk bagaimana Allah juga kemudian merespon kita. Ya, coba perhatikan lagi. Ini ada satu orang mengatakan, oh kan, ini jumlahnya 4 kan. Karena kayu ini, balok ini, kalau dihitung dia dari orang satu, ya menghitung 1, 2, 3, 4. Ada 4 balok. 4 dari Hong Kong, kata lu. Ini cuma 3, bro. Gitu ya. Kata orang satunya lagi. Dia hitung 1, 2, 3. Ada 3, enggak 4. Ini 3, bro. Dan ini mereka sekali lagi berasal dari sudut pandangnya yang berbeda. Misalkan Bapak Ibu juga bisa mengamati ketika Bapak Ibu melihatnya dari sisi sebelah kiri, maka Bapak Ibu akan mengatakan jumlah baloknya ini memang ada 4. 1, 2, 3, 4. Tapi ketika Bapak Ibu beralih ke sebelah kanan, Bapak Ibu fokus kepada balok di sebelah kanan, maka Bapak Ibu juga akan menghitung 1, 2, 3. Hanya ada 3. Jadi sekali lagi persoalan itu terkait dengan sudut pandang. Apakah menganggap ini berat ataukah menganggap ini ringan? Ada orang yang punya masalah, dia tuh happy, dia tuh senyum, kayak seolah-olah nggak punya masalah gitu. Tapi ada juga yang punya masalah sedikit saja, udah bikin moodnya nggak enak, udah berubah tuh wajahnya, udah berubah tuh tampilannya, sikapnya udah berubah. Ya, jadi itu kali ini berbeda-beda ya. Nah, masih terkait dengan sudut pandang. Coba Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana caranya kita itu menjual sisir pada orang yang botak. Oh, jadi sebuah perusahaan sisir ini menerjunkan 3 sales terbaiknya. Dia terjunkan untuk menjual sisir. Dan dia diterjunkan untuk datang ke area wihara. Ya, kuil ya. Area kuil. Yang di sana isinya biksu semua. Sales pertama dengan PD-nya dia terjunkan ke sana, dia datang, jegre, melihat mana nih yang punya rambut gundul semua. Wah, nggak laku ini si bos salah tempat nih. Dia pikir begitu. Si bos salah nih. Masa kita diterjunin ke sini? Langsung balik kanan tuh sales pertama. Dia laporan sama bosnya, sama atasannya. Lapor bos. Di sini nggak ada yang punya rambut. Botak semua, gundul semua. Bagaimana kita ngejual sisirnya? Nggak ada yang pakai sisir.
Orang rambut aja kagak punya, gitu ya. Nah, sales kedua, begitu datang, dia mau kaget. Gimana nih? Nggak ada punya rambut nih. Cuma dia kemudian ngeliat keluar. Lihat keluar, ada pengunjung nih. Dan saat itu memang angin sedang bertiup agak kencang. Sehingga banyak para pengunjung yang rambutnya, ya, yang rambutnya berantakan. Ya, mohon maaf, mic-nya teman-teman jaga dulu ya. Saya lanjutkan. Nah, sales kedua ngelihat keluar. Ada pengunjung. Pengunjung nih, karena kondisi waktu itu sedang angin, banyak rambut yang kemudian terurai sehingga tidak. Nah, sasarannya adalah kepada mereka, pada pengunjung yang rambutnya berantakan, yang rambutnya acak-acakan. Dia tawarin tuh. Nah, lumayan tuh terjual. Ya, meskipun tidak banyak, karena tidak semua pengunjung beli. Ya, meskipun rambutnya acak-acakan, tidak semua beli. Dan ada juga yang mereka sudah bawa dari rumah. Ya, lapor tuh pada bosnya. Bos, laku nih, terjual nih. Tapi nggak banyak, bos. Sales ketiga terjunkan ke situ, dia yang lihat, kok nggak ada punya rambut nih. Begitu dia ngeliat keluar, banyak wisatawan, banyak pengunjung. Bisa jadi cuan. Dia ngeliatnya Pak, dia ngeliatnya dari cuan, dari kacamata yang lain. Bagaimana dia ngejual sisir? Dan bisa terjual banyak. Nah, dia temui ketua kuilnya, diajak kerjasama, negosiasi, ya kan? Produknya bisa jadi souvenir tuh. Ya, sisirnya bisa jadi souvenir, ada tanda tangan dari kuilnya, ada nama dari kuilnya, di sablon gitu ya. Kan ada nilai value di situ. Dan itu jadi souvenir untuk para pengunjung. Nah, pengunjung sebagai salah satu bentuk bukti bahwa mereka sudah datang ke situ. Ya, kalau era dulu kan memang belum ada telepon, belum ada handphone kayak sekarang. Salah satu buktinya bahwa mereka sudah pernah berkunjung ke sana, yaitu adalah dengan membeli oleh-oleh, membeli souvenir khas itu. Yaitu apa sih? Sisir. Sebagai bukti bahwa mereka sudah pernah berkunjung ke sana. Ya, termasuk kita semua. Kalau kita datang ke satu tempat wisata, dimanapun gitu ya, seringkali kita bawa oleh-oleh apa? Dari khas setempat. Atau minimal kaos yang ada tulisan yang menunjukkan kaos ini dari Jepang. Ya, kalau ke Bali misalnya, teman-teman jalan-jalan ke Bali, rata-rata orang ke Bali pulang tuh belinya kaos yang memang itu khas dari wilayah tersebut. Nah, sekali lagi teman-teman, kita coba ingin menyampaikan kepada antum semuanya bahwasanya terkait dengan persoalan dan apapun persoalannya itu semuanya tergantung dari sudut pandangnya. Bagaimana kita melihat persoalan itu? Apakah ini menjadi sebuah hambatan ataukah ini menjadi sebuah peluang? Ada yang punya persoalan malah bersyukur. Kenapa? Ngebuat dia semakin mantap untuk ibadah. Membuat mereka semakin rajin untuk ibadah. Mereka malah senang. Kenapa? Ya sudah, makin membuat dia makin kenceng. Kenceng ibadahnya, kenceng doanya gitu ya. Jadi bukan kemudian malah malah kendor. Ya. Jadi ini bagaimana cara kita melihat sebuah persoalan. Nah,
Teman-teman bisa lihat gambar di sini. Sebenarnya ini ini sebuah kejadian. Jadi ada orang pengen nonton apa namanya pertandingan bulu tangkis, dia kehabisan tiket, nggak bisa masuk, tapi dia pengen nonton. Nah, akhirnya punya cara, punya ide, yaitu adalah dengan menggunakan tangga. Nah, ini ide jenius menggunakan tangga. Gitu ya. Tapi banyak sekali tangga-tangga ini yang dia kumpulkan, dia tumpuk-tumpuk loh. Kok belum cukup? Dia nyari lagi, dia kumpulkan lagi, dia tumpuk lagi, belum cukup. Sampai kemudian cukuplah dia bisa naik ke tangga itu dan melihat ke balik tembok. Barangkali kita ngelihat agak geli, lucu juga. Kenapa ini? Orang kok begini cara makainya? Gitu ya. Satu tangga saja kalau posisinya benar, cara gunainnya benar, bisa jadi ini solusi. Tidak harus kemudian menggunakan banyak banyak tangga seperti itu. Dan sekali lagi ini terkait dengan sudut sudut pandang. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu sudah memberikan berbagai sarana, berbagai wasilah untuk kita itu mendapatkan pertolongan dari Allah ketika sedang diberikan ujian, ketika sedang menghadapi persoalan. Namun, ada banyak di antara kita yang tidak memanfaatkan besarnya potensi yang telah Allah siapkan. Salah dalam menggunakan alat yang memang sudah Allah persiapkan tersebut. Sebagai solusi bagaimana mereka menyelesaikan persoalan. Nah, 5 langkah itu apa saja agar kita itu diberikan kemudahan oleh Allah untuk menemukan solusinya. Yang pertama adalah ikhlas, ya. Jadi belajar untuk ikhlas, menerima apapun yang terjadi, karena ini sudah menjadi kehendaknya Allah. Ini dulu, ya. Karena terkadang ketika ada ujian, ketika punya persoalan, tidak sedikit di antara kita itu yang kemudian mengeluh, tidak ikhlas, bahkan sampai kemudian menyalahkan takdir, menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap diri itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus pahami bahwasanya setiap kita itu akan diuji oleh Allah, dan kemudian bagian dari kita sebagai seorang hamba adalah menjalani ujian itu dengan sebaik-baiknya. Maka langkahnya adalah dengan ikhlas, ya. Nah, ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala yang barangkali kita semuanya juga sering mendengar ayat ini, yaitu di Quran surah Al-Baqarah ayat 156. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah maka mereka akan berkata qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan kepada Allah lah kami akan kembali. Sesungguhnya persoalan ini datangnya dari Allah dan kepada Allah lah yang akan memberikan solusi. Kan begitu yang harus kita pahami, ya. Jadi sekali lagi segalanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sekali lagi kita harus ikhlas, ya. Yuk, Bapak Ibu, kawan-kawan, kita bersama-sama nih kita baca Quran surah Al-Baqarah ayat 156 ini. Saya bacakan, ya, saya pertama dulu, nanti kawan-kawan Bapak Ibu semuanya menirukan.
Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuk, bersama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, bersama-sama. بسم الله الرحمن الرحيم Alladzina idza asabathum musibah. Yuk, bersama-sama. الذي الذين إذا أصابتهم مصيبة مصيبة Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, bersama-sama. قالوا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون إليه راجعون Ya, silakan. Salah satu yang bisa membacakan lagi, mengulangi, silakan. Bapak siapa ini yang suaranya paling keras tadi? Coba bisa diulang, Pak? Bisa dibaca? baik أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم Ya, alhamdulillah ya. Jazakumullah kepada Pak Lukmanul Hakim ya, sudah bacakan untuk kita semuanya ya. Kita belajar dari Quran surah Al-Baqarah ayat 150. Sehingga ketika ada persoalan apapun, kita semua langkah pertama harus ikhlas dulu. Kita terima, nerimo dulu kalau orang Jawa bilang ya. Jadi harus nerimo terlebih dahulu, kita terima terlebih terlebih dahulu. Kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu terapi bagaimana agar kita itu bisa ikhlas, ya kita baca ini, ya. Kita baca minimal inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ulang-ulang terus. Kita bisa jadikan sebagai zikir ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita jadikan ini sebagai zikir ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita jadikan sebagai zikir. Sesungguhnya kami ini hanya milik Allah dan kepada Allah lah kami akan kembali. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan hanya kepada Allah lah kami akan kembali. Sesungguhnya persoalan ini datangnya dari Allah, maka solusinya pun juga datangnya dari Allah. Begitu kita pasrahkan ya. Kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ya. Kemudian ada juga Allah apa namanya berikan penjelasan lain yaitu di Quran surah Al-An'am ayat yang ke-17 ya. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kasifa lahu illa hu wa iyamsaska bighairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Dia, selain Allah. Dan juga sebaliknya, jika Dia Allah mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi artinya kalau memang uh,
sudah ditakdirkan oleh Allah kita punya persoalan, kita sedang diuji oleh Allah, ya akan datang kan kita rasakan tidak ada satu orang pun yang kemudian bisa menghilangkan ujian itu. Dan sebaliknya ketika Allah sudah berkehendak bahwa kita akan mendapatkan kebaikan oleh Allah, mendapatkan solusi oleh Allah, maka tidak ada satu orang pun yang bisa menghalanginya. Kenapa? Karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, jadi di akhir ayat ini Allah pertegas, ini loh ya. Kenapa? Karena Maha Kuasa atas segala sesuatu, sehingga bisa saja memberikan apa namanya kebaikan ataupun keburukan ataupun ujian pada siapapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau sudah begitu ya sudah kita ikhlas, kita legowo gitu ya. Kita ikhlas, kita legowo. Oh, berarti memang ini takdirnya dari Allah. Oh, kalau begini memang saya harus melaluinya kan begitu. Ya. Di ayat yang lain Allah kembali sampaikan sebagai penambah penjelasan agar kita semuanya ikhlas. Ma asabaka min hasanin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi syahida. Ma asabaka min hasanatin, ya, min hasanah famin Allah. Jadi apa-apa kebaikan-kebaikan, nikmat-nikmat yang kita rasakan gitu ya, kebaikan hasanah gitu ya. Faminallah. Itu datangnya dari Allah. Dan sebaliknya wa ma asabaka min sayyi'ah, yaitu adalah bencana, keburukan, kesedihan dan sejenisnya, maka famin nafsi, itu datangnya dari diri sendiri, atas kesalahan diri sendiri, atas pilihan diri sendiri. Wa arsalnaka linnasi rasulah, dan kami mengutus rasul itu kepada manusia, kepada segenap manusia gitu ya, sebagai utusan dari Allah. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Menjadi saksi atas apa yang sudah kita lakukan. Maka sekali lagi kita pahami, oh, bahwa kalau ada kebaikan-kebaikan, ya memang datang dari Allah. Kalau ada sesuatu yang kemudian tidak mengenakan, nah itu perlu kemudian introspeksi diri, perlu kemudian kita muhasabah. Ada apa nih dengan langkah kita? Ada apa ini dengan jalan kita? Pasti ada jalan yang nggak pas yang kita pilih kan begitu. Maka harus kita evaluasi. Nah, sehingga kalau sudah begitu, wah, kita udah ikhlas menjalaninya, ya. Kita udah ikhlas menjalaninya. Oh ya pantas orang kemarin saya begini, kan gitu ya. Oh ya pantas saya emang yang milih sendiri, ya. Seperti itu kawan-kawan semuanya, ya. Sehingga kita akan ikhlas, akan legowo. Nah, ini juga sebagai tambahan lagi, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nablu akum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan tiap-tiap yang berjiwa itu akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan juga kebaikan. Oh, jadi Allah itu sudah menyiapkan bahwa memang kita akan diuji oleh Allah baik dengan kebaikan ataupun dengan keburukan, dan semua itu sebagai bagian dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Wa ilaina turja'un, ya.
Nah, sehingga jelas bahwa memang ini ujian datangnya dari Allah. Dan sekali lagi Allah juga memberikan ujian itu ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Dan ketika kita diberikan ujian yang tidak menyenangkan, apakah kemudian kita mau bersabar? Dan ketika kita diberikan ujian kenikmatan, apakah kemudian kita mau bersyukur? Sekali lagi, ketika kita sudah paham ini, maka kita akan ikhlas menjalani setiap ujian yang telah Allah berikan. Dan jangan khawatir gitu ya. Allah sudah memberikan rambu-rampunya bahwasanya ujian yang Allah berikan kepada kita ini semua sudah berada dalam level Ya, batas. sekarang Pak. Jadi semua sudah disesuaikan dengan batas levelnya masing-masing. Anak SD yang akan diberikan ujian sebagaimana anak SD. Anak SMP akan diberikan ujian sebagaimana anak SMP. Anak SMA juga demikian. Semua sesuai dengan kapasitasnya masing-masing gitu ya. Termasuk kita semuanya punya batasan sendiri. Dari mana? Ada kejelasannya di Quran surah Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Jelas ya. Jadi semua sudah sesuai dengan takarannya masing-masing. Semua sudah sesuai dengan levelnya masing-masing. Jadi tidak usah perlu kemudian khawatir. Dan kalau teman-teman diberikan ujian yang kemudian ngerasa, oh kok begini beratnya, ya itu memang sudah diukur oleh Allah bahwa ente, bahwa jenengan, bahwa antum semua itu sanggup ngejalanin itu gitu ya. Dan sekali lagi ini jadi pengingat apakah kemudian kita mau bersabar, apakah kita mau jadi bersyukur atau tidak ya. Dan sekali lagi ya kalau sudah begini maka kita akan jadi orang-orang yang ikhlas ngejalanin. Pokoknya manut lah gitu ya. Pokoknya pasrah lah gitu ya. Jadi ikhlas. Maka kemudian ada doa. Ya, doa ada di akhir ayat 286. Ya, seringkali mungkin barangkali kita sering baca ya. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya, di akhir ayat 286. Ya Allah ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa dan juga tersalah. Ya, artinya tidak sengaja melakukan kesalahan gitu ya. Jadi kita minta kepada Allah. Lalu kemudian ya Allah ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat. Sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Allah ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa-apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Beri maafkanlah kami, ampunilah kami, dan juga rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Ya, jadi yang pertama tadi, yaitu langkahnya adalah ikhlas ketika diberikan ujian oleh Allah. Yang kedua, ketika diberikan ujian oleh Allah, yang berikutnya adalah bersabar. Ya, sabar. Jadi setelah ikhlas, ada level yang berikutnya adalah sabar. Ada orang-orang yang sudah ikhlas, tetapi tidak mau bersabar. Pengennya cepat-cepat nih. Saya udah ikhlas, oke. Saya nerima ini kok. Tapi mereka tidak mau bersabar. Salah satu bukti mereka tidak mau bersabar itu apa? Tidak mau berproses. Ya. Sebagaimana orang misalnya mancing. Gitu ya. Orang mancing itu kan butuh proses yang harus dia lakukan. Umpan dia masuk ke air, ya kan?
dia tunggu. Ketika sudah gerak-gerak, dia mulai angkat. Ya kan? Ini bagian dari proses dan betul-betul bersabar. Menunggu sampai kailnya betul-betul ditangkap, dimakan oleh ikan tersebut. Ya, bersabar atas apa yang menimpa karena akan ada kemenangan dan solusi yang akan Allah berikan. Nah, ini ya. Ini di Quran surah Al-Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung la'allakum tuflihun agar mendapatkan keberuntungan, agar mendapatkan kemenangan, agar diberikan solusi kan gitu ya. Yuk, sekarang kita baca bersama-sama di Quran surah Ali Imran ayat yang ke 200 ya. Saya akan apa namanya? Baca dulu kemudian nanti teman-teman menirukan seperti tadi ya. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Yuk bersama-sama. Ya, boleh dibuka mic-nya ya. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Ya, bersama-sama silakan. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru Warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yuk bersama-sama. warabitu warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya bersama-sama ya. Saya ulang lagi dari awal. Ya ayyuhalladzina الذين amanu. آمنوا اصبروا Ya silakan bersama-sama. ayyuhal يا أيها الذين آمنوا اصبروا Wasabiru وصابروا ورابطوا warabitu واتقوا wattaqullaha الله la'allakum لعلكم tuflihun. تفلحون. Ya ulang ya. Ulang dari warabitu ya. Warabitu wattaqun. ورابطوا واتقوا Ya silakan. الله لعلكم تفلحون. tuflihun. Ya, coba tuflihun. Pak Firman ya. Pak Firman dibaca dari depan, Pak Firman. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. Ya, kepada Pak Firman ya. Bacakan ayat di Quran surah Al-Imran ayat 200 ya. Jadi memang sekali lagi kita diminta untuk bersabar ya. Ada di Quran juga surah Al-Baqarah 153. Saya akan bacakan ya. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah. Innallaha ma'as sabirin. Ya. Jadi gini teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Ketika di ayat sebelumnya kita yang diperintahkan bersabar saja, bersabar. Nah, di ayat ini tidak hanya sekedar bersabar saja, tapi kemudian diikuti dengan sholat. Jadi tidak hanya diem gitu ya. Jadi bersabar itu bukan berarti kemudian menunggu gitu ya. Tapi ya menunggu tapi sambil melakukan sesuatu. Ya, misalkan teman-teman sedang menunggu jemputan. Ketika sedang menunggu jemputan itu ya jangan hanya diem saja, tapi bisa melakukan aktivitas yang lain sembari menunggu jemputan
ikutan datang kan begitu. Jadi itu bentuk sabar. Jadi sabar menunggu tapi tidak diam, tapi melakukan aktivitas. Nah, di ayat yang disebutkan ya sabarnya apa? Kemudian dilanjutkan dengan sholat. Ya, bisa beri wasolah. Ya, ayyuhalladzina amanu wa orang-orang yang beriman, yang ngakunya di hatinya ada iman, yang yakin kelak akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka jadikanlah sabar dan sholatmu ini sebagai penolongmu. Innallaha ma'asabirin. Karena sesungguhnya Allah beserta dengan orang-orang yang sabar. Ini kuncinya lagi. Jadi kalau kita pengen dibersamai oleh Allah, ya kita harus mau bersabar gitu ya. Kalau mau ada pertolongan datangnya dari Allah, ya kita tuh bersabar. Kenapa? Innallaha ma'asabirin. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar tadi. Ya, ikhlas menerima bahwa ini ujian dari Allah, ya kemudian bersabar, tapi tidak sekedar menunggu, tidak hanya diam saja, tapi kemudian kita bergerak, yaitu apa? Dengan mengerjakan sholat. Ya, jadi bisa beri wa sholat. Nah, kita lanjut. Ini jazaitu yauma bima sabaru annahum humul faizun. Nah, sesungguhnya aku memberi balasan kepada mereka di pagi hari karena kesabaran. Jadi, orang yang mau bersabar kemudian tidak hanya berdiam diri, tapi bersabar dia melakukan aktivitas yang terbaik sampai kemudian Allah itu datang. Sampai kemudian pertolongan Allah itu datang nggak begitu, ya. Karena sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang menang. Mereka mau bersabar, terus melakukan aktivitas terbaik yang bisa mereka lakukan, dan mereka termasuk orang-orang yang menang. Yang kedua bersabar, dan yang ketiga adalah bersyukur. Ini telah ikhlas, kemudian bersabar, bersyukur gitu ya. Bersyukur bahwasanya kita telah diberikan ujian oleh Allah. Berarti kita termasuk orang yang diperhatikan oleh Allah, bukan orang yang dicuekin oleh Allah. Seolah ketika kita sedang diberikan ujian oleh Allah, berarti kita termasuk orang-orang yang sedang diperhatikan oleh Allah, bukan orang-orang yang sedang dicuekin oleh Allah. Maka kalau begitu kita harus bersyukur karena sudah diberikan ujian oleh Allah. Dan nanti sudut pandangnya ketika kita melihat ini bisa saja kita terus setiap hari minta diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah memberikan ujian, permasalahan dan juga persoalan adalah sebagai bentuk rasa kasih sayangnya Allah, gitu. Sebagai bentuk perhatiannya Allah. Serta Allah akan angkat dan berikan solusinya. Dan inilah kemenangan. Untuk itulah kita semuanya harus bersyukur. Jadi kita diberikan ujian oleh Allah, ada persoalan, ada permasalahan, ya ini kita adalah bentuk ini kasihnya dari Allah, maka harus kita syukuri. Bentuk kita diperhatikan oleh Allah, tidak dicuekin oleh Allah, maka harus bersyukur. Kita dicuekin oleh teman kita aja, kita udah aduh nggak nyaman, nggak enak gitu ya. Apalagi kalau yang nyuekin kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gimana tuh? Hidup kita jadi berantakan, ya, jadi berabe hidup kita. Kenapa? Karena kita tidak diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak usah jauh-jauh deh. Seorang anak tuh kalau nggak diperhatiin orang tuanya gimana? Ya pakaiannya semrawut, ya kan tampilannya juga acak-acakan, suka-suka dia kan gitu. Tapi ketika diperhatikan oleh orang tuanya, ya tampilannya dia mulai jaga, rambutnya yang acak-acakan dia mulai apa namanya, mulai tata, mulai disisir, pakaiannya mulai diperhatiin. Itu ketika kita diperhatikan oleh orang tua. Bagaimana ketika kita itu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah,
Ini ayatnya. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu maklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, maka pasti akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, nikmat dari Allah, maka sesungguhnya azabku sangat sangat pedih. Jadi sudah jelas ayatnya. Kita bersyukur tadi, maka Allah akan tambah nikmat-nikmat yang lainnya. Tapi sebaliknya ketika kita tidak mau bersyukur, ya kita akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dan azab Allah itu semakin makin pedih gitu ya. Maka ada beberapa di antara kita yang merasakan persoalannya kok kayaknya tambah kenceng aja nih. Persoalan tuh kayaknya tambah rumit aja nih. Kelar-kelar nih. Kenapa? Karena ternyata bisa jadi kita kurang syukur sama Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, yang keempat yaitu adalah berdoa. Jadi setelah kita ikhlas, kemudian bersabar, bersyukur, nah kita berdoa nih, kita angkat tangan ya. Kita angkat tangan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak hal yang membuat doa itu diijabah oleh Allah, salah satunya adalah doanya orang yang teraniaya, doanya orang yang sedang susah, doanya orang yang sedang difitnah, doanya orang yang ditipu dan lain sebagainya. Maka teman-teman ketika dalam kondisi-kondisi ini silahkan angkat tangan berdoa yang baik-baik kepada Allah Subhanahu wa taala karena ini adalah wasilah untuk diijabahnya doa-doa kita. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka niscaya akan ku perkenankan bagimu. Rumusnya begitu. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku pada Allah, maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka rumusnya ketika doa sudah dipanjatkan, maka rumus selanjutnya doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena doa adalah merupakan bagian dari ibadah. Ucapan adalah doa, maka dengan berucap yang baik-baik merupakan bentuk doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, terakhir adalah ikhtiar. Jadi kita tidak hanya berdiam diri saja, tapi kita juga harus berikhtiar melakukan ikhtiar yang terbaik yang bisa kita lakukan, ya. Lakukan ikhtiar yang terbaik yang bisa kita lakukan. Lakukan ikhtiar semampu yang kita bisa karena tugas kita adalah ikhtiar dan biarlah Allah yang memberikan solusi dengan caranya Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu ikhtiar yang bisa kita lakukan teman-teman boleh catat ya. Boleh catat lakukan ikhtiar berikut ketika teman-teman sedang punya persoalan yang kayaknya nggak pernah selesai nih. Kayaknya nggak bakal reda nih. Kayaknya kok rumit gitu ya. Nah, teman-teman lakukan ini dalam sekali waktu ya, teman-teman catat ya. Lakukan ini dalam sekali waktu. Yang pertama apa? Ambil air wudhu. Teman-teman dalam kondisi apapun ambil air wudhu. Baik itu masih dalam keadaan suci, ya misalnya tadi habis sholat zuhur gitu ya, kita belum belum batal wudhunya, untuk saat ini ambil wudhu lagi. Kita perbarui wudhunya, ambil wudhu. Ya, karena saat kita wudhu itu dengan baik dan benar, maka dosa-dosa kita itu akan berguguran, akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala wasilah wudhu tersebut. Yang kedua, kita melakukan sholat hajat kalau siang hari. Atau malam hari kita sholat tahajud. Atau sholat hajat kita kerjakan di malam hari juga bisa. Ya. Minimal 2 rakaat. Kerjakan sholat. Ya, kerjakan sholat. Nah, kalau di siang hari, ya tadi hajat. Ya. Kita gunakan sholat hajat. Kalau malam bisa hajat, bisa buat tahajud. Ya. Silahkan, lakukan. Niatnya apa? Ini sesuai dengan sholatnya masing-masing. Kemudian yang ketiga, baca Quran. Jadi selesai
apa namanya, selesai kita sholat, kita baca Quran. Ya, sebagai sunahnya kita istighfar dulu ya. Setelah sholat kita istighfar dulu, kita baca tahlil ya kan, zikir sebentar, baru kemudian dilanjut dengan baca Quran. Selesai baca Quran, tutup mushaf Qurannya, lalu angkat tangan. Berdoa sama Allah, sampaikan apa hajatnya, sampaikan apa persoalannya, sampaikan apa permasalahannya. Ceritakan sama Allah. Setelah itu, tutup doanya, kita berdiri atau masih dalam keadaan duduk, kita melakukan sedekah. Ya, melakukan sedekah. Kalau bisa langsung sedekahnya. Jadi bisa saja sedekah ini apa namanya, kalau teman-teman di rumah punya tabungan kotak sedekah, bisa dimasukkan situ. Tapi dalam konteks yang ini teman-teman sedekahnya langsung bisa diberikan kepada orang gitu ya, yang lewat atau sekitar rumah kita, atau via transfer. Kemudian yang keenam, baru kemudian pasrah dan kita tawakal. Ya, tawakal dan pasrah kepada Allah. Apapun hasilnya, kita sudah tidak lagi mikir, tidak lagi nuntut sama Allah, pokoknya terserah engkau ya Allah. Mau engkau selesaikan sekarang boleh, mau engkau selesaikan nanti juga monggo gitu ya. Ya, hanya Allah lah, kita ini cuma jadi hamba gitu ya. Manut sajalah gitu ya. Atau kalau teman-teman misalkan bayangkan seorang buruh di sebuah rumah gitu ya. Ya itu kan akan nurut sama apa yang disampaikan oleh si bos, oleh majikan, oleh juraganya ini kan. Ya sama, kita juga sama. Kita pasrahkan hidup kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan khawatir, ini apa namanya? Sebagai tambahan dari kita semuanya untuk kembali meyakinkan bahwa langkah-langkah yang sudah kita tempuh ini adalah memang langkah-langkah yang insya Allah akan mendekatkan diri kepada Allah dan juga mendatangkan pertolongan-pertolongan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah. Innallaha ma'as sabirin. Ya, bagaimana ayat di awal tadi kita baca, wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta dengan orang-orang yang sabar. Ya. Perlu juga kemudian kita ingat bagaimana Ibunda Hajar berlari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah dalam rangka ikhtiar menemukan air hingga bolak-balik 7 kali. Ini dalam rangka memberikan pembelajaran kepada kita semuanya. Ini bentuk ikhtiar. Jangan berhenti sebelum mentok. Jangan ikhtiar kita itu jangan berhenti di satu titik, tapi terus kita lakukan sampai kemudian mentok. Dan pada akhirnya Allah berikan solusi. Allah hadirkan mata air yang muncul di dekat kaki putranya Ismail. Bersabarlah dan nikmati prosesnya. Kelak kita akan berada pada posisi tertinggi dengan memperoleh ridhonya Allah dan pahala yang besar dari Allah atas apa yang kita lakukan. Ya. Jadi teman-teman lengkapnya bisa baca di buku Manut Quran bisa saya. Bapak Ibu, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara, alhamdulillah ya, di sini hujan. Ya, di sini barusan hujan. Semoga hujan ini berkah untuk kita semuanya ya. Terima kasih atas hadirnya kawan-kawan Bapak Ibu di kajian Manut Quran perdana di tahun 2025. Semoga teman-teman di tahun ini, apapun persoalannya, apapun ujian dari Allah, kita semuanya is enjoy, happy, bisa menyelesaikan persoalan-persoalan itu bersama dengan Allah Subhanahu
wa taala. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Terima Ya kasih Allah, Ustaz. Nasir pada Ustadz Udin untuk materi di malam hari ini luar biasa ya. Selesai dalam menghadapi ujian, Bapak Ibu semakin jelas kita bisa memahami bagaimana langkah-langkah untuk kemudian kita menjalankan ataupun berikhtiar agar kemudian dihadirkan solusi terbaik dari Allah SWT. Baik, Bapak Ibu, sambil mempersiapkan diri untuk sesi kondisi, silakan mungkin kita akan break sebentar. Silakan Bapak Ibu mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan terbaiknya ataupun sharing-sharing terbaiknya. Bisa langsung ya, bisa buka mic langsung, tapi dengan memberikan simbol raise hand dulu, simbol tangan. Nanti akan kita atur ya, siapa dulu nanti akan sharing ya. Baik, kita akan break dulu kurang lebih 1-2 menit. Kita break 2 menit ke depan ya Bapak Ibu ya. Sambil menunggu student untuk ready kembali. Untuk itu Bapak Ibu silahkan mempersiapkan ya sering-sering terbaik yang nanti bisa mendapatkan set jawaban dari Ustadz ataupun arahan dari Ustadz Udin. Baik, kita break 2 menit ke depan. Baik, eh, terima kasih Bapak Ibu. Kita akan masuk ke sesi berikutnya ya, yaitu sharing tanya jawab. Baik, Bapak yang ingin sharing secara langsung bisa raise hand ya. Oke, bentar kami atur ada Pak Firman. Ada lagi yang lainnya. Baik, kita menunggu satu dan sebentar. Beliau mungkin masih ada yang harus diselesaikan sebentar. Ada Ibu Darmawati. Oke, baik, sudah ready. Silakan Pak Firman, bisa dimulai untuk sharing pada malam hari ini. Monggo. Ya, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk belum ini? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Langsung saja. Ini Pak Ustadz mengenai ujian ya. Apakah memang kalau misalkan seseorang ingin mendapatkan, misalkan Allah kasih rezeki yang gede, misalkan eh, Allah ingin melunaskan amanah hambanya itu yang begitu besar misalkan. Apakah memang itu harus mendapatkan ujian gitu? Apakah memang eh, itu sebagai syarat mungkin dari Allah untuk kalau ingin mendapatkan bonus dari Allah, misalkan melunaskan amanah, apakah memang itu harus ada ujian gitu? Mungkin kalau misalkan bonusnya Allah melunaskan amanah yang sangat besar, apakah memang harus ada ujian yang besar juga begitu?
Berarti kalau misalkan belum dapat ujian, wah, maka sangat masih jauh gitu Allah berikan bonusnya gitu maksudnya. Gitu Pak Ustadz. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Silakan, Ustaz. Firman. Semuanya itu kan punya ujian masing-masing tentunya. Sebagai gambaran begini, ketika kita diberikan rezeki yang kecil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa bersyukur, kita tidak bisa mengelola itu dengan baik, ya tentunya kita tidak akan bisa diberikan rezeki yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah bagian dari ujian oleh Allah tadi. Jadi yang kecil-kecil itu bentuk ujian juga dari Allah. Bisa nggak kita bersyukur nih? Dikasih sedikit. Bisa nggak kita bersyukur sama Allah? Dikasih hanya segini. Bisa nggak kita kemudian bersabar? Ya, jadi misalnya teman-teman sedang jualan, kok hari ini nggak laris nih, atau hari ini nggak ada yang beli nih. Bisa nggak kita kemudian bersabar? Nah, kalau teman-teman bersabar, maka di esok hari Allah bisa datangkan pembeli yang jauh lebih banyak daripada hari-hari sebelumnya. Tapi kalau hari ini tidak didatangkan pembeli oleh Allah, tapi kita tidak bersabar, ya berarti kita belum lolos, kita belum belum selesai, kita belum clear. Dan secara logika begini Pak Firman, ini kita melihat dari sisi apa namanya, dari sisi keduniaan ya. Jadi teman-teman yang ketika diberikan rezeki 1 juta oleh Allah, belum bisa ngelola itu 1 juta dengan baik, ya kita nggak akan bisa merasakan uang 10 juta. Orang 10 juta aja kita belum bisa memanage mau diapain. Nah, 10 juta belum bisa, bagaimana kita bisa dapat 100 juta? Nggak bisa juga. Jadi semua cara berproses dan harus kita lalui. Jadi sekali lagi Pak Firman, semua ada tahapannya dan semua ada ujiannya. Jadi kayak kita itu ngerjain game ya di handphone itu kan ada mulai dari level 1, level 2, level 3. Semua masing-masing punya ujian. Dan kalau kita belum bisa nyelesain level 1, kita nggak mungkin bisa naik ke level 2. Kita nggak bisa nyelesain di level 3 ketika level 2 kita belum selesai. Jadi kalau kayak di game itu masih dikunci itu. Ya, saya suka suka nonton tuh kalau yang game-game itu masih dikunci, belum kebuka. Kuncinya akan kebuka ketika kita bisa nyelesain level sebelumnya. Jadi begitu Pak Firman. Kita, seberapapun rezeki yang Allah berikan, kita syukuri dulu. Meskipun belum bisa nutup amanah, tidaknya cukup untuk keluarga kita. Kan begitu. Insya Allah demikian Pak Firman. Terima kasih banyak Ustadz jawabannya. Uh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Firman. Kita lanjut ke sharing berikutnya dari Bu Darmawati. Silakan benar. Bisa dibuka mic-nya langsung. Assalamualaikum Pak. Izin nggak buka kamera ya Pak? Silakan. Silakan. Pak Ustadz izin bertanya. Mau ini kalau misalnya untuk sholat malam itu tahajud itu baiknya kan sepertiga malam. Nah yang Oke. ditanyakan itu sepertiga malam itu sebenarnya jam berapa sih Pak? Jam 3 menjelang subuh atau jam 1 sampai jam 3 atau seperti apa? Terus untuk urutan sholatnya sendiri Pak, itu kan ada sholat tahajud, sholat hajat, sholat taubat. Nah itu idealnya mana dulu sih Pak yang kita kerjakan? Udah sekian, terima Oke. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kita coba akan berhitung. Kita akan coba berhitung teman-teman ya. Ini untuk area Solo. Nanti untuk area lain bisa ngikuti ya. Insya Allah juga bisa menyesuaikan. Untuk area Solo, maghribnya itu jam 6 kurang dikit ya. Katakanlah jam 6 lah. Ya. Jam 6 kurang dikit. Gitu ya. Katakanlah jam 6. Ya, maghribnya jam 6 atau jam 18.
subuhnya jam 4 lebih dikit. Ya. Lebih dikit ya. Katakanlah jam 4. Berarti malam hari itu mulainya jam 6 sore, selesainya jam 4 pagi. Atau jam 18 sampai jam 04. Coba nih kita hitung ya. Mulai dari jam 6 berarti jam 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4. 10, 10 jam. Mulai dari jam 18 sampai jam 4 itu malamnya berarti 10 jam. Ya, memang untuk bulan-bulan ini lebih lebih panjang di siangnya ketimbang di malam ya. Lebih panjang di siangnya. Nah, kemudian kita bagi jadi 3. Mulai dari jam 8 sampai jam 6 sore sampai jam 4 tadi. Kita bagi 3. Berarti kalau ada 10, berarti kurang lebih ada 3 jam 20 menit. Ya, kira-kira begitu. Ya, 3 jaman lah ya. Berarti kita mulai hitung dari jam 6 sore. Ketika ditambah 3 berapa? 7, 8, 9. Ya, 7, 8, 9. Ini yang pertama. Kalau kemudian katakanlah ada 30 menit lagi berarti setengah 10. Kemudian kita tambah 3,5 jam lagi. Berarti berapa itu? Setengah 10, jam 10, 11, 12, jam 1. Itu mulai sepertiga malam terakhir. Berarti jam 1 sampai dengan jam subuh. Nah, silakan Ibu bisa manfaatkan di sepertiga malam yang terakhir tadi. Mulai jam 1 atau setengah 1 ya. Setengah 1 atau jam 1 sampai dengan waktu subuh. Nah, kemudian sekali lagi kalau waktunya nanti masing-masing daerah berbeda ya. Sesuaikan saja sendiri. Kemudian, apa yang harus kita kerjakan urut-urutannya nih? Teman-teman yang pertama, lakukan sholat taubat terlebih dahulu. Kemudian, lakukan sholat hajat. Setelah itu, lakukan sholat tahajud, ditutup dengan sholat witir. Jadi seperti itu, Bu Darmawati ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, nanti untuk zikir doanya, apakah selesai sholat masing-masing kemudian kita zikir? Boleh, silahkan. Kalau waktunya longgar. Kalau enggak, ya sudah. Saya seringnya kita taruh di belakang. Ya. Karena itu bagian dari urutan kita sholat, kemudian zikir, doa. Sehingga doanya setelah sholat witir. Ya. Atau bahkan sebelum sholat witir. Ya. Seperti itu Bu Darmawati, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, Pak. Terima kasih. Pak, izin Oke. bertanya lagi. Ada beberapa kajian yang pernah Hmm? saya dengar. Eh, Sebaiknya setelah sholat itu, sebelum subuh itu melakukan mandi subuh. Itu benar apa enggak ya, Pak Ustadz? Ya, begini. Satu, mandi yang baik itu memang ketika di waktu malam setelah pukul 12. Kalau sebelum jam 12 itu banyak mendatangkan penyakit. Dari sisi kesehatan pun juga diteliti demikian. Jadi setelah jam 12 itu insya Allah uh, waktu yang baik untuk kita mandi sampai waktu subuh. Nah, itu pertama. Yang kedua, kita malam kan tidur tuh. Kadang gerah, baju kita juga lusuh, kotor, dan sebagainya. Alangkah baiknya agar kita fresh, nggak ngantuk, tidur. Apa kalau tidur? Mandi ya. Jadi kadang kita jam 1, jam 2 bangun tuh kan masih lesu, masih ngantuk. Solusinya apa? Teman-teman mandi. Jadi fresh tuh nanti. Nah, kalau teman tuh udah fresh, sudah selesai mandi, fresh, maka teman-teman sholat pun juga enak. Kan nggak nyaman tuh kita sholat masih ngantuk, ya kan? Kan nggak nyaman juga. Maka silahkan. Ya. Jadi itu Bu Termati mudah-mudahan bisa dipahami ya terkait dengan mandi. Pak, boleh satu lagi, Pak? Maaf. Gimana? Ya, Pak, terkait
tidur setelah sholat subuh itu katanya dilarang kan Pak. Itu sebenarnya kenapa ya Pak? Terus yang dikatakan tidur setelah subuh di sini tuh seperti apa? Misalnya kalau kita sudah sholat subuh, sudah zikir, sudah ngaji, terus lanjut tidur, apakah boleh atau tetap harus menunggu sampai matahari terbit? Terima kasih Pak. Oke, baik. Dari sisi kesehatan jelas ya itu kurang baik untuk kita tidur. Kemudian dari sisi rezeki, karena di waktu pagi itu ada malaikat yang turun ya, kemudian ngasih laporan sama Allah, kasih A si B si A si B, apakah hari ini bersedekah atau tidak, apakah hari ini apa namanya sholat jamaah atau tidak, aktivitasnya seperti apa, apakah sedang bangun, apakah sedang tidur, kan dilaporkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jangan sampai kemudian ketika kita lapor kondisinya kita masih masih tidur. Yang kedua, ya memang ini waktu yang dilarang untuk kita tuh tidur. Sampai kapan? Sampai matahari terbit. Ya, jadi mulai dari setelah subuh sampai matahari terbit, kita tidak hanya sekedar dilarang untuk tidur, memang dilarang sholat juga gitu ya. Jadi kalau kita sudah sholat subuh, udah nggak ada sholat lagi sampai matahari terbit. Maka setelah matahari terbit, jarak 10 sampai 15 menit ada yang namanya sholat suruk atau sholat isra atau sholat duha di awal waktu. Wah, itu bisa mulai kita kerjakan. Jadi kalau tidur nanti setelah matahari terbit ya Bu Darmawati ya. Nanti jadwal matahari terbit ini kapan bisa dilihat, dicek di daerah masing-masing karena masing-masing daerah berbeda beda. Seperti itu Bu Darmawati, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Ya, baik, Bu Termawati cukup ya. Kita gunakan untuk yang sering yang lainnya. Cukup cukup Pak. Terima kasih banyak kesempatannya. Ya, terima kasih, Bu. Baik, kita akan eh, membacakan ya tiga penanya yang sudah menulis di room chat. Insya Allah kita cukupkan tiga penanya ini ya, karena waktu sudah lebih dari yang kita sepakati. Baik, dari Ibu Rini Rinayanti. Assalamualaikum. Jika kita sholat hajat maupun tahajud, berdoanya jadi boleh banyak macam ya Pak. Silakan Ustaz. Ya, boleh saja Bu. Ya, misalnya tadi setelah selesai sholat, kemudian kita doa boleh. Atau misalnya kita semua sholat kita selesaikan dulu, lalu kemudian di akhir kita ibaratnya doanya dijadikan satu di akhir semua, itu juga diperbolehkan. Banyak sedikitnya doa, monggo, semuanya diperbolehkan. Ya, lanjut Gus. Baik, demikian Bu Rini, semua bisa dipahami. Kita akan lanjut ke Pak Kasdi Al-Bashiri. Assalamualaikum Pak Ustadz, bagaimana cara kita memaknai yang ditimpakan kepada hambanya itu apakah sebagai ujian, musibah, atau azab? Wassalam, jazakallah khairan. Pak Ustadz. Oke, baik. Begini, Bapak Ibu, kawan-kawan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kemudian kita pahami adalah bahwasanya apapun itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan diri kita introspeksi, menjadikan diri kita muhasabah, bahwasanya yang baik-baik datangnya dari Allah, yang tadi kita baca ayatnya, dan ketika ada keburukan-keburukan yang kita alami itu adalah lantaran pilihan dari langkah yang memang sudah kita pilih masing-masing. Sebenarnya saya tidak kemudian ingin mendetailkan apakah ini kita anggap sebagai ujian, sebagai musibah ataupun sebagai azab dari Allah, gitu ya. Karena ketika ini nanti kita detailkan, kita akan ngebuat justru malah, wah saya jadi down ini, berarti saya diazab oleh Allah, gitu ya. Saya jadi down ini, berarti saya sedang dapat musibah dari Allah nih. Yang perlu kemudian kita pahami bahwa apapun itu, ini datangnya dari Allah. Ya, ini datangnya dari Allah.
Yang yang apa namanya? Yang bisa betul-betul kita pahami adalah bahwasanya ketika ujian itu ngebuat diri kita itu makin semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk ujian. Nah, yang kedua itu berarti sebaliknya. Tapi nggak perlu kita pertegas nih. Artinya apa? Jangan sampai kemudian ngebuat kita jadi down. Udah deh, anggap saja semua ujian dari Allah ngebuat diri kita harus berbenah, harus memperbaiki diri, bertaubat sama Allah, esok hari jauh lebih baik. Begitu aja. Ya. Jangan sampai kemudian jadi, berarti kalau nanti kita sebutkan ciri-cirinya jadi, wah saya jadi down ini. Enggak ya. Intinya begitu aja, agar kita itu makin semangat beribadah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah demikian, Gus. Baik, terima kasih Ustaz. Lanjut dari Bu Sabaria. Assalamualaikum Ustaz. Di poin kelima setelah sholat tahajud atau tahajud, baca Qur'annya surah atau ayat tertentu atau acak saja. Bang Ustaz. Ya, bebas saja, Mbak. Bapak Ibu sekalian, ayatnya monggo ayat apa saja, yang penting jenengan baca Quran. Yang penting jenengan berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, silahkan monggo. Banyak sedikitnya itu nanti tergantung dari kenyamanan hati kita masing-masing. Awal mungkin agak berat. Awal barangkali eh, lisan ini, lidah ini untuk ngebaca Quran itu agak berat. Tetapi ketika terus dipaksa, maka akan jadi sebuah keringanan. Dan ketika dipaksa terus, dilakukan terus, justru akan menjadi sebuah kenyamanan ketika kita terus membaca Al-Quran. Insya Allah demikian ya. Monggo ayatnya bebas saja. Ya. Baik, ya. Baik, terima kasih Ustaz. Eh, sudah cukup untuk pertanyaan. Ya, kita akan tutup closing. Sebelum closing ada yang mau disampaikan Ustaz? Monggo. Ya, baik Bapak Ibu, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita di tahun 2025 ada satu program yang sedang kita buka, yaitu adalah pesantren bahagia. Di pertengahan bulan insya Allah kita mulai ya. Kalau planning kemarin awal bulan, kita coba eh, mundur, jadi insya Allah kita akan mulai di pertengahan bulan. Masih ada waktu yang belum mendaftar, yang mau ikut silahkan nanti bisa ikut ya. Insya Allah akan dibersamai oleh ustadz-ustadz yang punya kapasitas di bidangnya masing-masing. Kalau teman-teman akan belajar tentang berbagai hal, tidak hanya terkait dengan rezeki saja, tapi dengan berbagai hal terkait dengan kehidupan kita sehari-hari, terkait dengan persoalan-persoalan kita setiap harinya, nanti akan dibimbing, dipandu untuk ketemu solusinya. Nah, silakan nanti bertanya kepada admin terkait dengan tata cara pendaftarannya. Dan untuk tahun ini, di tahun 2025, pesertanya kita batasi hanya 30 peserta saja. Dan insya Allah nanti 6 bulan ke depan, di akhir periode, kita akan mengadakan wisuda secara offline. 2 hari 1 malam, bersama-sama kita ketemu di hotel ya. Acara pelaksanaannya insya Allah ya. Bareng-bareng mohon doanya agar program ini bisa ngebantu teman-teman keluar ataupun menemukan solusi-solusi dari setiap persoalan kehidupannya. Insya Allah demikian informasinya, dan detail nanti bisa di-share oleh admin ataupun teman-teman bisa berhubungan langsung dengan admin kami. Insya Allah demikian, Gus. Baik, terima kasih Ustaz. Informasi yang luar biasa yang nanti bisa langsung dilihat di grup ya Bapak Ibu, yaitu agenda kita yang akan kita jalankan diawali di tahun baru ini ya, di tahun 2025 ya. Insya Allah kita akan ada program pesantren bahagia yang akan kita kemas lebih menarik dan insya Allah lebih membantu Bapak Ibu semuanya untuk berikhtiar yang semakin sempurna. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, demikian agenda kajian Manut Quran kita pada malam hari ini.
Insya Allah kita akan ketemu lagi sepekan ke depan. Ya, sepekan ke depan untuk bersama-sama mengikuti kajian Manut Quran bersama-sama melalui ruang Zoom. Silakan ajak rekan-rekan, saudara, keluarga untuk bersama-sama belajar bagaimana kita mencari solusi agar mendapatkan hidup yang lebih bahagia. Demikian, mari kita tutup forum kita dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami mohon maaf Baik. jika banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas hadirnya Bapak Ibu semuanya. Terima kasih kepada Ustadz kita, Kang Ustadz Udin Yulianto yang telah memberikan materi luar biasa pada kita. Dari kami, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi